tampungan tangan ini bermasalah. Jadi kalau air Dracula butuhnya dari depan, yang paling enak dari depan. Kan nggak kena kan? Nggak kena. Tapi kalau ada ngambil dari bawah, ini pasti kena. Hanya kita jaga itu, tangan masuk, nah 3 kali. Dan nggak perlu kita ribet-ribet nyari kuku, karena udah langsung masuk ke dalam. Jadi kalau air Dracula, nah pancuran langsung sekaki. Nah yang saya praktekkan 4 mado dan istighfar. 4 mado itu ada bahasa ikalah. Ikalah itu kupluk, apa jadinya itu? Goblok. Kalau sekedar memasukkan air ke mulut kan nggak bunyi. Oh, kumur. goyang Dibuang apa Yang dipunya? ini, ya kan di dalam itu. jadi mutar air di dalam mulut. Tujuannya apa? Kebersihan. Cara madu itu ada 2. Satu, sisa yang dihisap di mulut langsung ditarik pakai hidung. Bersamaan satu ini. Dan itu sama-sama kuatnya pendapat itu. Yang pendapat pertama satu apa ini? Satu basuhan ini untuk kumur dan hidung efisiensi. Yang kumur saja kemudian madoh meskipun pakai 2 kali ambil itu karena lebih bersih. Karena pelan-pelan. Nah, madoh istighfar gini. Ini masukkan ke hidung ya kira. Terus hisapnya pelan. Jangan kuat. Kalau kuat naik ke samkatai pudunen di atas jalur hidung seperti kayak sampai di gurah itu langsung panas dan pusing. Jadi tahan sampai di sini saja. Terus hisap pelan, buangnya keras. Jadi memang kumpul di sini, hisap tahan. Baru hembuskan ke entah buka kawan atau buka siapa. Orang sebelah. Bersihin ke sebelah. Kalau ada itu ngikut ya. Coba kayak gitu hari Wah, ini kan masuk ke dicuci situ. kotor. Tahu tuh lah, ini nggak apa-apa lah. Jadi istighfar. Jadi itu insya Allah bersih. Dan ada beberapa penyakit yang nggak ditemukan obatnya, ya bos. Kepala belakang itu sembuhnya dengan istighfar. Baru masuk ke kepala, itu kalau air Dracula. Nah sekarang praktek air kurang Dracula kayak gini. Ini posisi enak sih gini bapak ya, karena bekas ini dia merciknya nggak balik ke sini. Biasanya kalau di rumah itu cuma segini embernya. Ya. Jadi kalau sampai pipisnya ngotor, bekas pipis itu mercik ke sini loh. Ini harus diperhatikan. Ini penting saya sampaikan. Kayak di Supaya- belakang itu. Nggak mercik, karena sekali mercik meskipun 1 tetes ini najis semua. Nah yang lebih parah, kena najis yang kadang nggak kita sadari, kita cebok boleh kalau sampai ketingginya berdiri. Ini bekasnya darah tadi kan, ini kan. Ini netesnya tinggi loh, jauh netesnya. Nah, ini namanya observasi pak ya. Biar ngerti batas terbang air atau batas apa namanya Percikan. naiknya air Pernah seberapa. tadi mancis itu biar dipraktekkan. Baru buat sebentar. Sarungnya nggak basah, sarungnya siapa gitu? Sarungnya siapa Orang nggak kayak basah. biasa Orang pakai kasih celana. koran lah. Itu pakai celana itu. Ah, itu pakai celana itu. Aku nggak bawa celana. Dia masih pakai, kalau saya nggak pakai. Masa nggak pakai kan? Asli nggak pakai. Oh, Tapi kalian praktek lah ngomong nggak pakai itu. Masih bentol. Ini kan nggak basah ya. Niku, Kita coba cari nanti percikannya air sampai seberapa. Kita balik. Ternyata air merciknya itu tinggi loh. Kan? Ini insya Allah ngapain? Apalagi kalau sampai pakai celana. Kan di sini ya barangnya kan. Oh. oh. Jawan. Hewan ya.
Masa ndek. Masa udah ngasih buat ngono, Pak? Nah, Lek ngadeg. Lek dulu ngadeg. ono batas di sing enek percikan banyu. Lho iku sampai sore ndas. Gak iki. Oh enggak. Lain iki ya. Kena iki. Iki selutut iki. Kicar ini jelas basah kan. Selutut lah, Pak. Lutut lah kena. Coba. Kalau diangkat kayaknya Banyak itu. Sini. Kalau ini kan bekas percikan dari sini tadi kan. Ini yang percikan. Ada kecil-kecil. Hampir di atas lutut. Ini kalau ini ada begini. Jadi logikanya apa? Kalau Anda pakai celana, ya kan? Pakai celana panjang, hanya digulung di bawah lutut, itu masih riskan. Masih riskan. Lain naik sedikit sarungnya dodok. Nah, ini kalau nyuci itu macam mana kalau Aku dodok mau temen nih. langsung tak. Tempoe perlu dipasar yo. Tempel non tembok. Mungkin waktu pipis kita bisa setel ya. Apa pancurannya itu? Hentakannya itu 90 derajat atau 45, tapi waktu cebok itu nggak bisa ngatur, bener nggak bisa ngatur. Apalagi yang batangnya kurang 12 cm kita kena nempel ya. Ini naik ya tetep kena gini ya, kena susah banget ya. Itu harus diperhatikan. Penting. Makanya paling aman tetap bawa sarung. Kalau misalnya 2 kulah ini langsung gini-gini Ah, bisa. bisa. Kalau lebih 2 kulah, 2 kulah misalnya. asal bak mandinya tidak lebih tinggi dari barang Anda. Kalau segini tinggal gini aja, set, cur. Tapi jangan ketahuan orang ya. Ya. Kalau tingginya segini, agak jidat sedikit, set, masukkan. Hah. Apa pakai Pak? Itu boleh, nggak ada masalah. Dan ini masih suci, Karena 2 kulah. Karena lebih dari 2 kulah. Nah ini wudhu yang paling susah menurut saya itu pakai gayung memang. Tapi kalau berubah, Pak, langsung Dia memang mau bang mandi korong lori lagi ganti. Sampai berubah korong. Ini kan sakti Pak. berubah. Cuci tangan mapan cinta selesai, langsung masuk muka ya. Ini air standar di perumahan biasa. Perhatikan jangan sampai tetesan balik ke sini. Caranya jangan dekat-dekat. Ambilnya jauh aja. Nih, yang paling susah dan saya sering kena radang telinga gara-gara wudhu pakai gayung. Niat bla 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 udah langsung. Masih sedikit kan? Ini bisa jadi basuhan yang kedua. Tambahkan lagi. Sehingga seterpaksanya ini yang netes ke sini nggak ada masalah. Jadi harus ada separator antara basuhan pertama dan kedua. Kalau ini sampai habiskan di basuhan pertama, jadi pastikan batas-batas itu kena air dengan ditadlik atau dengan di apa namanya Gosok-gosok. digosok. Dengan catatan gosok sampai jangan sampai gini. Ini mustamal. Begitu ini lepas ini balik lagi nggak bisa. Jadi jangan sampai lepas. Hidung mata jangan sampai lepas. Nah, ini kan berarti masih basuhan pertama ya. Karena nggak putus. Nah kalau kita putus, contoh, belum ambil sama sekali, masih nawaitul wudu'a. Putuskan. Ini pastikan udah rata. Ini masuk, ini basuhan kedua jadinya. Jadi kalau ini udah rata, ini jadinya basuhan kedua. Tapi kalau ternyata ini belum rata, sini belum kena, ini jadinya masih basuhan pertama. Nah, tahu rata dan enggak gimana? Masing-masing punya cara sendiri. Silakan observasi depan cermin atau gimana akan nampak itu. Nah, yang paling perlu diperhatikan bagian sini adalah telinga, ujung rambut, sama ini loh batas ini. Kalau lubang telinga itu nggak masuk sebenarnya, tapi cupingnya harus kena Cenil-cenil. nah, ke sini. Jadi ini leher jakun itu nggak termasuk. Di bawah jenggot sedikit, bawah janggut. Lanjut. Nah, ke sini aja. Pastikan itu kena semua selesai. Nah, kalau sudah, baru masuk ke
tangan. Nah ini yang saya maksud kemarin, pastikan kuku jari kena. Kecenderungan saya kalau untuk pakai kayu, jarang saya pakai sunnah tangan kanan duluan. Kenapa? Yang megang tangan itu jari kanan, tangan kanan. Jadi khusus kanan, dari Pak Ali nanti bisa. Saya bisa kanan terus. Kecuali gede ya. Tapi kalau saya khusus tangan, ini jarang saya mendahulukan tangan kanan. Kenapa? Pindah-pindahnya susah. Tapi tangan kiri dulu. Tapi bagusnya sih tangan kanan dulu sih bagusnya. Bagusnya loh. Tapi jaga-jaga. Kenapa? Nanti saya kasih tahu. Ini kuku dulu. Pastikan kuku baru naik. Sempurna, putus. Jangan diteruskan, karena kalau diteruskan ini baru basuhan pertama. Habis kan, otomatis habis kan? Kok sampan begini ke sini? Tes, nggak bisa pakai lagi. Jaga itu loh yang susah. Jadi putuskan, buang ke mustamalnya dengan basuhan yang kedua. Baru ini masuk. Nah, Yang kedua udah boleh nyetes sana. nggak apa-apa. Nah ini maksud saya, kenapa saya dulukan tangan kiri, bukan tangan kanan dulu, karena tangan kanan kalau kiri yang nyopir itu kan agak susah, butuh berulang-ulang masalahnya. Ini biasanya terkadang ini butuh basuhan lebih dari satu gayung khusus yang tangan, karena lek ngebokne sing kuwi rada angel, gak kulino masalahnya. Nah, ambil lagi, terpaksa. Baru selesai. Nah, aman. Masuk ke bagian kepala. Nah, siap. Ini kan masih basah, nggak bisa ke sini lagi karena ini sudah mustakmal. Cara buangnya, kucurkan air agak lama. Ya, sekira yang di sini sudah hilang. Jadi kalau sampai begini, terus ngambil begini, ya sama aja bohong. Karena kena mustakmal. Terus telinga saya jarang pakai, kalau pakai ini kaki. Sama kaki jungkit. Ini yang sering orang lupa. Jungkit dulu pastikan ujung jari kaki kena. Jangan berwudu Anda menetapkan telapak kaki. Ini riskan bawah nggak kena. Ini rawan betul ini. Terutama pas sampai lagi cebok pipis. Yang pipisnya jongkok. Waktu cebok usahakan ada sedikit jinjit waktu basuh kaki. Tujuannya apa? Jangan-jangan yang sampai pijak itu napas najisnya. Jadi sewaktu mau keluar kamar mandi pastikan kena. Nah, selesai. Jadi jungkit ya. Tujuannya apa? Memastikan ujung bawah kuku jari kaki kena. Dan batasannya orang biasanya kalau mikir belakang, mikir depan, belakangnya nggak kena, tungkai ini nggak kena. Jadi dibolak-balik. Depan, belakang. Ini insya Allah nggak muat. Satu kan? Dua, langsung tiga. Dua, putus, tiga. Selesai. Itu kalau pakai Gayung. gayung. Ini paling susah ini. Kalau pakai keran, Boleh enak. juga. Kayak keran paling gampang. Keran sama seperti air dua lah. Gini Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Kalau keran ngambilnya bisa dari depan, bisa samping kiri, samping kanan. Terserah, bebas, sama seperti air dua lah. Nengok tempatnya. Kalau tempatnya kecil macam gini, bagus ngambil dari depan. Karena kadang tempat wudhu itu kan nggak luas, desak-desakan kadang orang. Nah, yang paling bahaya, persiang kawan sebelah kena tangan kita, ini masalah itu. Mungkin kita bebas ya, aman kita, sudah berlaku prosedural. Tapi yang sebelah bosok mesti kecil, kena pula ke tangan kita, ini masuk buang aja. Kalau di kakak patur sering kena. Nah kalau pakai selang, ini sama pakai gayung, hampir mirip dengan pakai gayung, bahkan lebih konsisten ya. Karena airnya kan nggak ngejrot-ngejrot ya, lebih konsisten, lebih gampang dan bisa diarahkan. Asal semburannya nggak kuat-kuat kali, kalau kuat kali malah nggak bisa. Kan gini Pak, kalau pakai keran ini kan gini, ini kan masih ada sisa ininya kan. benar. Nah, ini kan harus dicuci dulu gitu. Langsung Ini praktek pakai aja. batas Langsung. ini sangat. Nah, Langsung itu sering, selang Pak. ini cerot.
Itu sering Podo itu. Jadi jangan langsung ditampung. Karena kalau langsung ditampung ini ada bagian mustakmal yang akan kena lagi. Cuci dulu, masuk baru tampung. Jadi masuknya jangan begini. Begini. Sambil niatnya nyuci. Nah, tikul ya. Kan ini udah bahasan kedua ya, basah ini. Kalau sampai langsung begini, ini mustakmal semua loh. Tapi masukkan begini. Cuci sedikit. Ya. Biasanya orang kena buru-buru. Ini nggak kena semua itu. Kecuali basuhan pertama itu jelas sudah sah, betul. Basuhan kedua, ketiga itu nggak dianggap ini. Seringnya begini orang. Nah, Ini nggak sah semua yang kedua, tiga. Nah, sahnya pelan aja wudhu itu. Ambil baru. Bisa. Jadi memang harus ambil baru untuk apa? Membuang yang mustakmal tadi. Penting ini disampaikan. Lah jelas ya Nur. Berarti kalau kencing di mall yang mepet ada jaraknya Ais. mundur macam mana itu? Salah itu. nah jangan Kalau anak. alat kita tuh asli gak nyampe sepanjang apa. Sing wudhu ini kan. Kayak terus enggak kan kita set kita pegang dulu nih baru ser kan nempel baru ngalir kan. Ah, kan kacau itu. Gak apa-apa asal gak nandas. Aku yang mall itu gak nyampe loh barang gue. Kan gue gak teko ya. Dia tuh kan bendung bagi segini aku.